Mau'izatun wa an Abi Dzarril Ghaffari radhiyallahu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man masya li ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala lahu bikulli khatwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyi'atin wa rafa'a lahu mi'ata darajatin fa idza jalasa baina yadayhima wa takallama ma'ahuma bitayyibil kalami a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati nuran yas'a baina yadayhi fa idza kharaja min 'indihima kharaja maghfurallah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghafari bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya li ziyarati walidayhi, barang siapa yang berjalan untuk ziarah ke rumah kedua orang tuanya, maksudnya silaturahim, bukan berarti ziarah ke pemakaman. Silaturahim nyambangi kedua orang tuanya, maka kataballahu ta'ala lahu bikulli khatwatin mi'ata hasanatin, maka Allah akan mencatat atasnya untuk dirinya di setiap langkahnya Allah akan membalas dengan 100 kebaikan. Jadi setiap ia melangkah, setiap satu langkah itu dicatat oleh Allah menjadi 100 amal kebaikan. Wa maha anhu mi'ata sayyi'atin. Setiap langkah pula Allah akan menghapus 100 amal keburukan. Masya Allah. Wa rafa'a lahu mi'ata darajatin. Dan Allah akan mengangkat baginya dari setiap langkah pula, derajatnya akan diangkat oleh Allah 100 derajat. Fa idza jalasa baina yadayhima wa takallama ma'ahuma bitayyibil kalami a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati nuran yas'a baina yadayhi. Dan ketika ia duduk di antara kedua orang tuanya, ia bercakap-cakap, berbicara, membicarakan sesuatu yang baik. Jadi tujuan silaturahim itu bukan untuk ghibah ataupun menggunjing orang lain, tetapi untuk semata-mata jagongan lah, kalau orang Jawa itu jagongan. Bercakap-cakap, membicarakan perkara mubah ataupun perkara yang baik, apalagi masalah agama. Intinya tidak untuk membicarakan kejelekan orang lain. Maka di saat ia duduk bercakap-cakap dengan kedua orang tuanya, maka disitulah Allah akan memberikan cahaya baginya. Cahaya yang akan diberikan kelak di hari kiamat, yang bisa menerangi di saat ia dalam kegelapan. Kemudian faidza kharaja min indihima kharaja maghfurallah. Saat ia keluar dari rumah orang tuanya, maka keluar pula semua dosa-dosanya. Jadi Allah mengampuni dosanya saat ia keluar dari rumah kedua orang tuanya. Itu pahala yang sangat besar. Sebenarnya mudah,
kita mendapatkan pahala, sering-sering saja kita silaturahim ke rumah kedua orang tua kita. Disitulah letak kesuksesan kita. Terkadang kita lupa, kita berbisnis, berdagang, sering gagal, sering bangkrut. Mungkin tidak terpikir oleh kita apa penyebabnya. Kita sudah melakukan berbagai macam ikhtiar, sudah mengamalkan ini itu, sholat tahajud, sholat duha full. Tetapi kenapa rezeki kita masih seret? Kenapa bisnis kita masih sering gagal, usaha kita sering gagal, dan hidup kita masih sumpek resah, tidak bahagia, tidak berkah? Itu disebabkan salah satunya adalah kurang perhatiannya kita terhadap orang tua, dan mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua kita yang mungkin itu tidak terpikirkan oleh kita, karena ridho Allah itu ada pada kedua orang tua kita. Jadi kita berdoa siang malam, tetapi di sisi lain kita menelantarkan kedua orang tua kita. Itu percuma. Allah tidak akan melihat doa kita, apalagi menerima, apalagi mengabulkan. Makanya pentingnya di sini peran orang tua dalam kehidupan kita. Jika ingin rezeki kita lancar, hidup berkah, maka kita nyamankan dulu kedua orang tua kita. Maka disitulah Allah akan memberikan kebaikan pada diri kita, dan Allah pasti akan mempermudah jalan kita menuju apa yang kita inginkan. Saya yakin semua punya orang tua, entah itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Apabila sudah meninggal, selalu kita doakan. Yang masih hidup, kita harus sering-sering berbakti, kita harus sering-sering tengok apabila itu masih bisa dijangkau. Kecuali kalau memang jauh melewati pulau ataupun di luar negara,